hears, everything else finds a new purpose. Some of these children were born here, brought into the world amongst the towering mounds of the rafting waves that dominate the horizon. On the Indonesian island of Java, 20 kilometers from the fast-growing capital city Jakarta, is the malodorous, contaminated world with the towering hills of half decomposed to waste that stretches as far as the eye can see. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di daerah Asia dengan jumlah populasi yang sangat besar, 276,4 juta penduduk yang tinggal di dalamnya. Ditambah dengan 1.340 suku yang ada, membuat Indonesia tidak asing dengan keberagaman. Tidak hanya keberagaman budaya, beragam mata pencarian juga ada di Indonesia. Namun, sayangnya, tidak semua pekerjaan dapat dikatakan aman untuk dilakoni. Salah satu pekerjaannya ialah pemulung. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas, kemudian menjualnya kepada pengusaha pengelola. Jenis pekerjaan ini ternyata banyak sekali dilakoni di Indonesia. Salah satunya di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kesehariannya pemulung hampir 32 tahun dah. Paling banyak 2 hari itu 150, 170, enggak tepat maksudnya. Ya paling rendah 150. 2 hari itu. Pekerjaan ya hujan itu paling berat itu. Karena cepat masuk angin. Itu yang paling berat itu. Karena orang sekarang kan ada namanya IPI, Ikatan Pemulung Indonesia. Selama yang gak enak nih kalau lagi begini, barang lagi mudu turun semua kan gitu. Barang lagi turun semua nih Neng, sejak corona ini anjlok barang. Ini yang paling dibilang kita kalau kita ngomong sedih dah gitu. Ya itu paling itu. Dari pendapatan barangnya anjlok harganya, Pak. Anjlok dari pendapatannya, anjlok dari harganya. Jauh. 2 kali. Makanya mengurangi lebih pendapatan itu ngurangin jauh. Memulung dapat dikatakan sebuah pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Hanya perlu tahan dengan hantaman bau khas sampah, ketelitian mata saat mengais, serta tenaga yang cukup untuk bertahan di atas gunungan sampah. Namun sayangnya, dengan skala keamanan yang minim dan tenaga yang besar, hasil yang didapatkan tidak seberapa. Tidak ada orang yang ingin hidup dengan pemasukan yang di bawah rata-rata. Namun keterbatasan akan kemampuan untuk mengenyam pekerjaan yang lebih layak menjadi permasalahan terbesar bagi mereka. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup di atas rata-rata. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,16 juta jiwa. Dilansir dari jurnal Ciri-ciri dan Faktor Kemiskinan dan Cara Penanggulangannya, yaitu yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, pendapatan yang rendah atau tidak berpendapatan. Lalu yang kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang ketiga, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. Yang keempat, tidak memiliki tempat tinggal. Dan yang terakhir, tidak terpenuhinya standar gizi minimal. Pernah waktu dulu sih, waktu ini masih kecil juga itu kan, itu tuh lagi kuli, saya lagi kuli milih-milih barang tuh, nyurtil itu kan, plastik gitu. Bapaknya tuh lagi hujan, Mbak. Bapaknya kena itu, apa namanya, hujannya kena petir itu kan. Nah itu juga kan, akhirnya nggak bisa kerja kan 1 bulan itu. Itu saya sampai dagang kayak jualan-jualan goreng-goreng makaroni itu, sampai dagangan gorengan keliling, dagang sayur matang. Itu karena Bapak nggak ini ya? Iya, nggak bisa kerja. Ya hal terberat ya itu tadi sih Mbak. Kalau di daerah Bulog sini kan banyak, ibaratnya kan
kanan kiri mobil ya kan, terus alat berat ya kan di mana-mana gitu kan. Terus juga banyak namanya juga sampah, apa aja ada yang kayak benda tajam, beling, tusuk sate itu kan sering juga kan kena tusuk sate gitu. Kadang-kadang kayak berhari-hari nggak bisa kerja gitu kan, bengkak Mbak. Dengan keterbatasan ekonomi yang ada, membentuk masyarakat pada taraf ekonomi ke bawah lebih pandai untuk mensyukuri keadaan. Mereka terbiasa untuk merasa bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Bukankah dari mereka seharusnya kita sadar betapa hidup yang kadang kita keluhkan tidak sekeras dan seberat yang mereka punya? Mungkin baiknya kita lebih bersyukur akan apa yang kita punya saat ini. Di sono itu ngontrak. Nggak tahan dong. Suka bikin karung, biasanya kan ibu bikin karung. Ibunya lagi sakit banget om. Penyakit darah tinggi, asam urat, kolesterol. Jika dia nggak bikin karung, tadi juga beli 2. Tapi itu Berobat di Puskesmas tuh. Ya ada sampai SMP, ada yang SMA, ada yang masih SD udah keluar. Kan ada yang sekolahnya ada yang gratis gitu, model di Alpala gitu kan gratis. Kalau yang nggak mampu kan biasanya yang cari yang nggak ini gitu, nggak bayar gitu. Kadang ada yang putus, ada yang sambil sekolah gitu, pulang sekolah sampai ikut mulung. Anaknya pengen bantuin orang tua karena kasihan bapak kurang biaya. Dengan keterbatasan ekonomi yang ada, membentuk masyarakat pada taraf ekonomi ke bawah lebih pandai untuk mensyukuri keadaan. Mereka terbiasa untuk merasa bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Nggak per bulan Mbak, waktu kemarin COVID itu juga saya cuma sekali doang dapatnya. Pokoknya selama itu saya cuma sekali doang saya dapat itu, nggak ada bantuan-bantuan. Ini dari orang-orang yang kasihan aja. Kadang-kadang kan orang daripada nggak kepake ya, kadang-kadang mereka tuh buangnya langsung di tempat sampah situ Mbak. Kadang kan kita bilang kan Pak jangan di situ kan masih bisa dipakai. Ya sayang ya. Jadi kesiniin aja gitu kan, masih bisa dimanfaatin gitu. Jadi kalau mereka tahu sekarang tahu, jadi kesini kalau ada yang nggak kepake gitu. Kadang makanan juga Mbak di sini tuh dia kasih gitu ke kita. Kalau bantuan pemerintah, kalau yang barang-barang itu yang harus pakai KTP apa segala macam itu sih, kalau saya belum pernah dapat sekali-kalinya juga itu dari kayak yang apa namanya ketua pemulung dari sini gitu, ketua pemulung itu baru pernah dapat saya sekali. Bukankah dari mereka seharusnya kita sadar betapa hidup yang kadang kita keluhkan ini tak selaras dan seberat yang mereka punya? Mungkin baiknya kita lebih bersyukur akan apa yang kita punya saat ini. Dan dengan keistimewaan yang kita punya saat ini, harapan kedepannya tuh ya yang namanya kita hidupnya dari beginian nih, maksudnya dari ibaratnya sampah gitu kan ya, kepengennya tuh ya anak bisa sekolah ya kan, maksudnya bisa ya paling enggak janganlah ibaratnya ngerasain yang kayak orang tuanya rasain. Yang namanya kita kan pengennya walaupun tinggalnya di sampah, jangan sampai kan kelakuan kita juga kayak sampah apa gimana gitu, enggak pengen kita. Harapan membahagiakan anak, istri ya, sekolah sampai tinggi, jangan kayak bapaknya gitu. Biar kita sehat, mampu gitu buat biayain anak gitu ya. Itu harapan saya, cuma itu. Kita jauh udah sehat aja udah. sudah seharusnya. Akankah kita lebih peka untuk membantu orang-orang seperti mereka? Syukur adalah suatu perasaan terima kasih dan bersifat menyenangkan atas respon penerimaan diri terhadap apa yang diperoleh. Terdengar mudah untuk dilakukan, namun kadang berat untuk kita realisasikan pada diri sendiri.